Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Akhirnya akan berakhir ya. Akhirnya akan berakhir ya. Jadi desain kita di video sebelumnya yang saya belum memasang ini ya, belum memasang timer ya, ini hitung mundur ya, countdown. Ini yang kemarin kita belum sempat pasang. Ini saya pasang waktu mundur selama 2 menit ya, 2 menit saja. Jadi untuk berpikir menjawab soal di sini nanti 2 menit. Dan tombol-tombol untuk alat bantunya sudah saya buat yang beranimasi ya, supaya kelihatan lebih menarik. Ini 50-50-nya sama dengan kemarin ya. Kemudian phone friend-nya juga sama ya. Kita kasih nada telepon lowbat biar lebih seru ya. Kemudian yang ini juga masih sama kemarin ya. Kita bisa ubah-ubah posisi ini nanti sesuai dengan keinginan kita untuk mengecoh anak-anak. Ini B, apa benar B yang benar ya. Kita coba aja, bener nggak ini B yang benar ya. Kita coba ya. Oh iya benar ya. Nanti bisa saja ini kita ubah-ubah ya untuk mengecoh. Misalnya ini kan B dengan D, bisa saja. Jadi kan B dengan D memang yang berdekatan, jadi untuk pertimbangan saja. Terus nanti tutorial lengkapnya kalau udah selesai. Saya hanya ingin menunjukkan betapa perlu ketelatenan untuk menduplikasi tiap template ya. Jadi sekarang template yang sudah jadi untuk template yang sudah ada kunci jawabannya itu saya sudah selesai A sampai C ya, A sampai C. Mari kita lihat di layout ya. Pada bagian layout kita sudah buat di sini ya. Ini jawaban A yang dibuat 50-50 B dan D. Kemudian sini BC. Jadi kalau misalnya saya buka ya, di sini kan AC untuk jawaban benar B. Sekarang saya coba lihat yang lain. Lihat yang C, ini C. Nah ini kan C benar, yang dibuat 50-50 yang BD. Jadi kalau saya ganti yang lain, ingin lihat yang lain, misalnya yang ini ada C-nya seperti ini. Jadi yang benar adalah C. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kemudahan di dalam penggunaan template nantinya kalau sudah jadi pada saat kita mengunci jawaban. Jadi kita nggak perlu narik-narik begini, rusak malah. Di delete pun nggak masalah, ini nggak rusak kok ya. Ini yang halaman seperti ini saya ganti dengan soal pun bisa ya. Saya misalnya saya ganti yang ini, nggak bisa kan. Untuk mengeluarkan itu tadi kita ambil saja di sini, kemudian kita kembali bagian penutupnya, intro, ini selesai ya kan. Inilah yang disebut template yang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sering mendapatkan tawaran template dengan harga tertentu, sebenarnya dijual bukan template, itu slide ya. Template itu ibarat piring, jadi kita tinggal mengisi seperti ini. Inilah yang disebut template yang sebenarnya. Jadi ada petunjuk di dalamnya, kita klik tinggal isi, kemudian di sini tinggal isi, dan semua animasi ini berfungsi. Jadi kalau kita jalankan ini ya fungsi. Ini berfungsi dengan baik ya ini. Nah seperti itu. Nah tinggal beberapa PR saya untuk menyelesaikan ini, yaitu saya masih harus memikirkan perlu nggak saya menampilkan papan nilai ya, scoring board. Kemarin udah saya buat sih, dia bergerak dari sini ke sini, tapi itu ada di luar master, jadi agak susah juga ngeditnya. Saya masih mikir gimana cara membuat scoring boardnya. Nah sekarang saya akan peragakan bagaimana sebenarnya saya menduplikasi kunci jawaban ini. Ini terakhir di C, saya tinggal D. Saya masuk ke view, kemudian masuk ke slide master. Jadi jawaban yang terakhir di posisi C dengan dengan yang dijadikan 50-50 adalah BD. Kalau saya mau membuat kunci jawaban D yang benar, maka saya tinggal klik kanan di jawaban C ini, saya ambil duplicate layout. Setelah jadi duplicate layoutnya di sini ya, dia ada duplikasi di bawahnya ini. Saya tinggal klik kanan di sini, saya rename.
Jadi jawaban ini saya ganti jawaban untuk kunci D. Jadi D ini jawaban benar ya. Kemudian yang jadikan 50-50 misalnya B dan A gitu ya. Maka di sini saya tulis B dan A. B dan A. Kemudian yang di sini saya hapus. Sudah selesai rename. Setelah rename selesai, saya tinggal menghapus ini karena ini salah kan. Ini saya anggap ini sudah tidak berfungsi karena kuncinya adalah di D sekarang. Ini saya hapus, saya cut ya. Kemudian apalagi yang harus diubah? Yang harus diubah adalah animasinya ini. Animasinya C ini kan ada animasi biru berkedip ya, karena dia kunci jawaban. Jadi kalau kita lihat di ini, saya klik di bagian bingkainya yang bentuknya segi berapa ini, segi 6 ini ya. Ini ujungnya saya klik ini. Nah, ini ada animasi. Nah, animasi ini tidak perlu lagi karena dia jawabannya adalah jawaban salah. Sementara jawaban benarnya ada di D. Berarti D saya geser ke sini dulu. Ini sebagai penanda 50-50-nya nanti ya. Kemudian di sini saya tempatkan untuk jawaban benar. Nah, karena ini jawaban benar, berarti kotak ini harus diberi animasi. Animasinya nyontoh aja dari sini, daripada membuat dari awal yang sudah ada. Ini kita copy ya. Jadi masuk di animation, ini ada gambar kuas ya. Kita klik sekali, kemudian kita tempelkan di animasi di segi 6 ini. Ujungnya boleh ya. Kita klik di ujungnya ini, klik. Nah, sudah jadi kan? Baik, sudah selesai. Maka animasi yang ini, yang segi 6 yang ini kita akan hapus ya. Jadi kita paskan di sini aja. Nah, gitu. Yang ini yang menyala ini ya. Ini kita hapus, kita remove. Udah nggak ada. Sedangkan yang ini akan kita munculkan nanti di D. Nah, yang terakhir, langkah terakhir adalah kita bertukar kunci. Karena tadi kunci jawabannya C, ini kita ganti D. Ya, kemudian yang D kita ganti C. Jadi kita nggak perlu geser-geser bingkai, kita geser trigger ya istilahnya ya, tombolnya kan huruf-huruf ini kita ambil, kemudian ini kita ambil. Nah, ini yang benar-benar penuh ketelatenan teman-teman, harus telaten di sini ya. Kalau nggak telaten ya nggak jadi ya. Makanya yang bisa membuat template-template seperti ini, animasi atau game interaktif, itu hanya mereka yang memang mau telaten ya, ulet ya, mau telaten dan ulet. Oke, ini tinggal merapikan saja. Nanti kalau udah jadi satu gampang, enak sudah. Nah, kita sudah pindahkan ya. Nah, sekarang kita tinggal satu, yaitu animasi yang tadi ini belum kita pindahkan ke D. Ini masih ada di atas, di luar trigger, nggak ada tombol kan di sini. Maka ini kita drag, kita bawa ke D ya. Kita cari huruf D, trigger yang huruf D ini, huruf D kan. Taruh di bawahnya angka 2. Kenapa 2? Karena 2 ini menunjukkan adalah klik kedua dari mouse ya. Klik kedua itu akan beraksi ya. Klik pertama itu hanya mengunci saja. Nah, udah selesai ini. Prosesnya udah selesai. Sekarang saya akan close dulu masternya. Kita akan demokan. Saya akan panggil kunci jawaban D ya, ini ya, DBA ini ya, yang baru kita buat ya, kita buat tadi. Nah, ini kan yang baru kita buat. Sekarang kita coba akan slideshow. Nah, sekarang kita cek dulu apakah kunci yang kita desain tadi bertukar dari C ke D udah benar. Kita cek. Oke, ini klik pertama ya, klik duanya adalah jawaban benar. Oke, sudah benar. Kita sudah berhasil. Kemudian cek terakhir untuk yang C, apakah benar ini jawaban salah? Iya, benar. Benar. Benar ya. Benar ya. Kemudian ini nggak ada perubahan ya, nggak masalah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke master ya, view, master slide. Nah, untuk yang untuk ngecek ini 50-50, bukan 50-50 ya, untuk ngecek aks di audien, ini kita tinggal atur aja di sini. Ini kan jawabannya yang benar kan D.
Jadi D-nya ini mungkin kita buat yang saya zoom dulu ya. Kita buat aja ini yang prosentasenya paling tinggi ya, ini ya, untuk meyakinkan audien ini benar. Terus di sini kan yang jawaban kita kunci kita tutup tadi ya, itu A dan B. Berarti A dan B ini kita buat kecil seperti ini, udah betul ya. Ini mungkin mau dinaikkan sedikit juga boleh ya, sekian. Udah selesai. Nah, ini benar-benar butuh ketelatenan. Selesai satu slide, padahal kita butuhnya kan setiap opsi jawaban benar itu 3 ya, 3 kombinasi atau 3 alternatif pilihan jawaban ya. Kita duplikasi lagi, jadi jawaban D benar, yang kita tutup AB. Sekarang yang kita tutup misalnya adalah AC, berarti AC yang kita tutup. Kita duplikasi lagi, kita lihat tadi mana tadi, oh ini ya tadi ya, ini jawaban benar. DBA kita copy, duplikat ya, duplikat. Nah, kemudian kita rename. Sekarang kita buat DAC ya, tadi kan DBA, sekarang kita DAC. Sudah gini, kita namanya kita hapus gini, selesai. DAC, D-nya udah nggak usah kita ubah-ubah, kita hanya memindahkan tutupnya ini aja ke sini. Nah, ke sini. Dah. Buat rapi mungkin di zoom ya, biar pas ya. Oke, selesai. Nah, seperti ini. Ini nanti akan dipakai nomor yang tengah. Sudah selesai satu. Kemudian duplikat sekali lagi kombinasi untuk jawaban D. Klik, kemudian duplikat. Kita rename. Yang belum tadi kan AB sudah, kemudian AC sudah, yang belum adalah duplikat BC yang belum. Maka ini kita ubah menjadi jawaban D dengan kombinasi yang ditutup BC. Kita rename, maka A-nya ini kita geret lagi dia ke sini. Udah gitu saja, yang lain udah nggak perlu diudik-udik. Jadi kunci yang pertama yang D udah selesai ya sudah, yang lain tinggal geser-geser ini aja. Selesai sudah, kita sudah punya 12 alternatif kunci jawaban. Jadi nanti yang untuk aksi audionya bisa dirapikan belakangan. Yang penting kuncinya udah selesai duluan. Sekarang kalau kita cek di sini, loh banyak kan ya. Jadi ini jawaban A, ini B, C, D. Sudah ada semua jawaban. Kita tinggal memanggilnya di sini. Kemudian ini nomor kita tinggal isi, misalnya 01 ya. Kemudian kita di bawahnya kita new slide saja. Kemudian ini nomor 02. Nanti setelah diisi soal tambah, barulah kita lakukan penguncian. Ini kan sama ini ya kan, kuncinya sama dari kunci D yang ditutup AB. Jadi ini misalnya ini diganti, jawabannya saya kasih yang B misalnya. Nah, B benar kan? Kemudian kita tambah satu lagi, misalnya di sini saya kasih kuncinya adalah misalnya C gitu ya. Nah, sudah variasi kan? Berapa soal yang harus kita siapkan untuk satu kali permainan ini? 15 soal ya. Oke, saya tinggal membuat satu scoring board ya. Saya masih mikir gimana scoring boardnya supaya gampang diedit oleh teman-teman nantinya. Ini kalau sudah selesai scoring board, saya akan tunjukkan videonya dan langsung saya akan demokan bagaimana cara mengisi, kemudian cara memainkannya. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus bisa mendapatkan video-video yang terbaru, tidak ketinggalan. Dan di sesi akhir nanti di demo, saya baru akan berbagi template jadi dengan syarat-syarat khusus ya. Yang berhak mendapatkan adalah mereka yang memang setia mendukung channel Guswin. Sampai ketemu di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.